Jakarta, 17 Agustus 1945. Beberapa jam setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, untuk pertama kalinya bangsa Indonesia berdiri atas nama kebebasannya sendiri. Namun, ini bukan akhir dari perjuangan. Masih ada kisah perjuangan penyebaran berita proklamasi. Kita dari bangsa Indonesia sudah merdeka. Akhirnya kita merdeka. Kamu telah melakukan tugas yang besar. Ini cepat sebagai partai ini pada dunia. Baiklah. Siarkan berita kemerdekaan ini setiap 30 menit sekali. Biarkan Jepang tahu. Gunakan pengancar kita. Tapi Tuan, tentara PPI ada di setiap sudut gedung ini. Ini perintah bangsa Indonesia, bukan perintah Gun Saikanku. Tapi Tuan, lebih baik kita mati karena menyuarakan kemerdekaan daripada kita hidup tapi membungkam kebenaran. Tuan. Di sisi lain, ada perjuangan penyebaran berita proklamasi yang dilakukan di studio radio Hoso Kyoku. Saudara-saudara, tadi pagi tepat jam 10 di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. To the world, Indonesia is now independent. We declare our freedom today, August 17, 1945. In the name of the Indonesian people, Soekarno-Hatta. Usaha Yusuf untuk menyebarkan berita proklamasi ini diketahui oleh pihak Jepang. Kemudian Yusuf ditangkap dan disiksa oleh perwira Jepang yang berada di Hoso Kyoku. Berita kemerdekaan telah sampai ke Surabaya. Kemudian penyiar radio Surabaya meneruskan berita kemerdekaan ini kepada penduduk Jawa Timur dengan menggunakan bahasa Madura agar tidak dimengerti oleh Jepang. Marena merdeka, bangsa Indonesia satea ampon merdeka. Kakobasaan ele da bangsa dibi. Klabantura se paling sakat. Merdeka. Kemerdekaan memang bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Selain penyebaran berita yang menjadi perjuangan awal, kini langkah krusial harus diambil para pemimpin bangsa dalam sidang PPKI untuk membahas kelengkapan negara yang baru lahir. Halo, selamat pagi. Maaf, siapa Anda? Saya adalah Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara Anda, saya, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membahas kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah kalau begitu, Bu. Terima kasih. Baik. Selamat pagi, Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi, Bu. Kali ini saya akan membicarakan tentang undangan Terauchi kepada kita untuk pergi ke Vietnam, tepatnya di kota Dalat. Untuk apa kita ke sana, Bu? Nah, kita ke sana untuk membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Selamat pagi, Bung Hatta, Bung Karno, dan Bung Rajiman. Selamat pagi, Bu. Kapan dan di mana kita akan membicarakan tentang proklamasi ini yang seperti dijanjikan oleh saudara Terauchi? Kita membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu lagi, Bu. Oke, baik.
Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas sebuah kelengkapan negara pada saat proklamasi. Nah, kapan waktu proklamasinya dijalankan? Kami membutuhkan sebuah kepastian yang tetap. Tak perlu khawatir, kami belum bisa melakukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tapi, apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan mengikuti wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sekalian. Para hadirin, untuk memulai sidang ini, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya menyampaikan kesimpulan pada sidang pertama. PPKI 18 Agustus 1945 menetapkan bahwa 1. Mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar landasan negara. 2. Mengangkat Bapak R. Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Serta mengesahkan pembentukan Komitmen Nasional Indonesia Pusat. Oke, sekian pertemuan sidang ini. Merdeka! Pada tanggal 19 Agustus, PPKI melaksanakan sidang yang kedua yang dihadiri oleh Soekarno sebagai Ketua PPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta dan juga para anggota PPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sekalian yang hadir pada sidang kali ini. Nah, pada sidang kali ini kita akan membahas tentang pembagian wilayah bangsa Indonesia menjadi 8 provinsi dan juga menyesahkan Komite Nasional Daerah pada masing-masing provinsi. Apakah saudara-saudari sekalian setuju? Setuju! Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kedua 19 Agustus 1945 memutuskan pertama, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yakni Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kedua, mengesahkan pembentukan Komite Nasional Daerah pada masing-masing provinsi. Demikian hasil sidang PPKI kedua. Terima kasih. Sekian sidang kali ini. Merdeka! Sidang ketiga 22 Agustus 1945. Pada tanggal 22 Agustus, PPKI melaksanakan sidang yang ketiga yang dihadiri oleh Soekarno sebagai Ketua PPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta dan juga para anggota PPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sekalian. Nah, pada sidang kali ini pada tanggal 22 Agustus 1945 atau sidang PPKI ketiga, kita akan mengesahkan Partai Nasional Indonesia dan juga mengesahkan pembentukan Badan Keamanan Indonesia dan juga memutuskan pengesahan Komite Nasional Indonesia yang akan dilantik secara resmi pada tanggal 29 Agustus 1945. Apakah saudara-saudari sekalian ada yang keberatan? Tidak.
22 Agustus 1945 memutuskan: pertama, mengesahkan Partai Nasional Indonesia; kedua, mengesahkan pembentukan Badan Keamanan Indonesia; ketiga, memutuskan pengesahan Komite Nasional Indonesia akan dilantik secara resmi pada 29 Agustus 1945. Demikian sidang PPKI ketiga. Terima kasih. Oke, sekian sidang terakhir ini. Merdeka! Merdeka!